Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilai anta masyudi wa ridauka matlubi walilail masyriku wal maghrib fa aynama tuwallu fassama wajhumullah innallaha wasi'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya Agus Triyono Syafi'i mau menyampaikan satu kajian yang mungkin cukup penting bagi kita semuanya sebagai orang tua dari anak-anak kita. Ya, saya yakin semuanya pasti sepaham dengan saya bahwasanya setiap anak kita adalah anugerah ilahi. Setiap anak kita hal yang istimewa, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak bisa main-main dengan anak kita. Kita harus memastikan bahwasanya pola asuh kita yang kita berikan pada anak-anak kita memberikan harapan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama belajar. Hari ini saya akan mencoba untuk membawakan kajian yang berjudul potensi besar anak-anak kita. Nah, nanti kita lihat sejauh mana potensi besar anak-anak kita. Ya, saya rasa kita semuanya sepakat bahwasanya anak-anak kita adalah anugerah ilahi. Nanti kita lihat sejauh mana kebesaran anak-anak kita. Nah, ini saya membawakan satu bukti dari salah satu firman-Nya Allah dalam surat Al-Isra ayat 12 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dari ayat ini tercermin bahwasanya anak kita ini satu anugerah. Ya, keberadaan anak kita di dunia ini bukanlah hal yang main-main. Mereka sebagian dari anak-anak Adam ternyata dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan jaminan rezeki dari yang baik-baik dan melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan anak kita adalah istimewa. Nah, kita lihat lagi bukti yang lain. Nah, ini dari surat Al-Baqarah ayat 30 yang mengatakan, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang di muka bumi sebagai khalifah di muka bumi. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya anak kita bagian dari seseorang yang disebutkan dalam ayat ini, menunjukkan bahwasanya mereka dilahirkan di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, mungkin dalam tafsiran khalifah cukup luas, tetapi menurut saya khalifah ini di mana seseorang itu memberikan manfaat bagi yang lainnya. Khususnya bagi anak kita, mereka kelak akan menjadi orang-orang besar, punya otoritas dalam bidangnya masing-masing dan memberikan manfaat. Semisalkan mereka menjadi dokter, maka mereka menjadi khalifah dalam dunia kesehatan. Mereka menjadi insinyur, mereka menjadi khalifah dalam bidang pembangunan. Mungkin mereka menjadi presiden, mereka menjadi khalifah dalam kepemerintahan. Intinya dari otoritas mereka, dari profesi mereka, sejauh mana mereka memberikan manfaat apapun, kelak mereka menjadi seseorang. Tetapi sebagai khalifah, mereka punya misi untuk memberikan manfaat bagi sesamanya. Itu yang dimaksud khalifah menurut saya. Ini ada satu lagi dalam surat Al-An'am ayat 165.
Dialah menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi, dan dialah yang meninggikan sebagian kamu dari sebagian yang lain beberapa derajat dari hal apa yang dikerjakan. Jadi artinya keberadaan mereka sebagai khalifah di muka bumi, mereka dipastikan akan mempunyai derajat atas apa yang mereka lakukan. Nah, ini mungkin kalau kita komparasi dengan satu hadis yang mengatakan khairnas anfahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, disinilah letak derajat anak-anak kita sebagai khalifah. Dengan otoritas mereka, dengan profesi mereka, mereka memberikan manfaat bagi yang lainnya. Disitulah letak derajat mereka di antara yang lainnya. Nah, harapan kita semuanya anak-anak kita kelak menjadi khalifah-khalifah di muka bumi ini memberikan manfaat bagi sesamanya. Nah, di antaranya keistimewaan anak kita adalah setiap anak kita adalah sang juara. Nanti kita lihat sejauh mana anak kita sebagai sang juara. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya anak kita adalah sang juara. Mereka adalah pemenang dari 200 juta sel sperma yang lainnya yang berlomba-lomba untuk membuahi sel telur. Nah, jadi mereka setiap anak kita yang dilahirkan di muka bumi itu mereka sang juara. Mereka memenangkan satu perlombaan dari 200 juta sel sperma yang lainnya. Maka tidak salah kalau kita meyakini bahwasanya mereka semuanya adalah sang juara. Mereka punya mental-mental juara bertahan. Maka tugas kita semuanya untuk memunculkan kembali kualitas kapasitas mereka sebagai sang juara. Itulah fungsinya pemahaman orang tua dalam satu ilmu pengetahuan, khususnya parenting, dalam melandasi pola asuh setiap kita kepada anak-anak kita. Nah, setiap anak dilahirkan mempunyai sketsa sebagai orang sukses. Nah, sejak awal saya sudah mengatakan bahwasanya mereka dilahirkan sebagai khalifah dan diyakini sebab kodrat mereka sebagai khalifah, pastinya mereka punya sketsa sebagai orang sukses. Mereka punya DNA sukses, di mana kelak mereka akan menjadi seseorang yang mempunyai profesi dalam bidangnya masing-masing. Mereka adalah calon-calon sang master. Ya, mereka adalah calon-calon sang profesional. Nah, itulah semuanya dari fitrah anak kita. Nah, ini salah satu bukti ya, bahwasanya anak-anak kita ini luar biasa. Mereka dikodratkan menjadi orang-orang besar. Di antaranya bukti nyata menurut sains atau ilmu pengetahuan menemukan bahwasanya setiap anak-anak kita dilahirkan itu dibekali 500 miliar sel otak. Ini jumlah yang tidak sedikit. 500 miliar. Nah, betapa luar biasanya potensi otak anak kita. Nah, setiap anak kita diyakini itu special edition. Ya, buktinya di antara kita semuanya ini, khususnya anak-anak kita, tidak ada yang sama. Mereka punya ciri khas masing-masing. Mereka punya keunikan masing-masing. Salah satu bukti nyatanya, kalau tidak percaya, kalau kita bisa melihat sidik jari kita, ya, konon sidik jari setiap manusia itu tidak ada yang sama. Setiap dari mereka pasti dipastikan berbeda-beda. Nah, makanya tidak salah kalau kita meyakini khususnya pada anak-anak kita, mereka adalah special edition. Nah, dan kita juga bisa meyakini bahwasanya setiap anak-anak kita adalah Superman. Nah, buktinya apa? Buktinya kita bisa melihat sejak zaman dahulu manusia itu telah membuktikan kecerdasannya. Mereka menciptakan sesuatu yang luar biasa. Di antaranya mereka menciptakan Borobudur, menciptakan Taj Mahal, menciptakan tembok Cina. Nah, dari sekian yang saya sebut tadi ini bagian dari
7 keajaiban dunia. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya manusia itu punya daya kreatif, daya cipta, ya, punya daya untuk berkreasi dan seterusnya. Nah, itulah manusia. Nah, setiap manusia yang pernah ada, mereka-mereka yang telah sukses dan sekarang mereka-mereka yang sedang sukses, itu juga representatif dari anak-anak kita. Karena mereka-mereka orang-orang besar, baik itu orang-orang terdahulu atau orang-orang sekarang, itu tidak ada bedanya dengan anak-anak kita. Potensi yang mereka miliki juga dimiliki anak-anak kita. Maka tidak salah kalau kita meyakini bahwasanya anak-anak kita juga hebat seperti mereka. Kita bisa meyakini anak-anak kita adalah Superman. Kelak mereka akan menjadi orang-orang besar, orang-orang sukses, seperti apa yang tercermin pada orang-orang sukses terdahulu atau mungkin orang-orang sukses yang ada sekarang. Memang itulah kodrat mereka. Nah, ini ada salah satu tokoh psikologi bernama Abraham Maslow. Beliau pencetus psikologi humanistik. Abraham Maslow mengatakan, manusia adalah makhluk yang kreatif dan mempunyai potensi yang bisa mereka kembangkan dalam mencapai aktualisasi diri. Nah, itulah gambaran dari manusia. Mereka mempunyai daya kreatif untuk berkreasi, untuk menciptakan sesuatu, untuk memecahkan masalah dan seterusnya. Nah, begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita dipastikan punya daya kreatif seperti apa yang digambarkan oleh Abraham Maslow. Nah, ini salah satu samudera potensial kemampuan anak-anak kita. Di mana sejak lahir anak kita ini dibekali 3 kemampuan, yaitu yang pertama ada kemampuan kognitif, afektif, dan motorik. Nah, dari 3 kemampuan inilah maka tercemirlah suatu kecerdasan. Nah, menurut salah satu ilmuwan psikologi yang bernama Howard Gardner, dia mencetuskan teori multiple intelligence, di mana menurut teori ini meyakini bahwasanya kecerdasan manusia itu tidak tunggal, tetapi jamak, dalam arti sangat banyak. Banyak potensi kecerdasan yang dimiliki setiap manusia. Nah, menurut multiple intelligence, ada kemungkinan setiap dari kita atau setiap manusia atau mungkin anak-anak kita itu punya potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang unggul dalam kecerdasan musik smart, body smart, people smart, word smart, logic smart, nature smart, self smart, picture smart, dan lain sebagainya. Nah, apa yang digambarkan multiple intelligence ini hanya sebagian saja atau mungkin simpul-simpul besarnya saja. Dipastikan anak-anak kita mempunyai ribuan, mungkin jutaan kecerdasan yang dimilikinya, yang satu saat ada kemungkinan mereka bisa memunculkannya dan akhirnya mereka tampil sebagai orang-orang yang mempunyai kapasitas kemampuan. Nah, itulah potensi yang kemungkinan anak-anak kita bawa ke depannya, mereka akan menjadi orang-orang seperti apa. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada anak yang bermasalah. Semua anak itu pintar dan mempunyai DNA sukses dalam dirinya. Inilah yang patut kita yakini. Nah, inilah kira-kira masa depan dan fitrah anak-anak kita. Ya, kalau kita melihat kodrat anak-anak kita, dipastikan masa depan anak-anak kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Mereka mempunyai misi sebagai khalifah. Itulah keyakinan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, khususnya kayak keyakinan yang dimiliki oleh para orang tua terhadap anak kita. Nah, sebagai orang tua wajib mempunyai cara pandang seperti halnya kita memandang bunga mawar.
saya juga menyadari ya apabila ada keluh kesah, mungkin sebagian anak-anak kita ada yang sedikit nakal, rewel dan seterusnya. Tetapi jangan menyurutkan cara pandang kita yang positif terhadap anak-anak kita. Kita harus punya cara pandang seperti halnya kita memandang bunga mawar. Ya, kalau kita lihat bunga mawar, ada beberapa bagian bunga mawar ini yang cukup mengerikan, di mana tangkainya itu berduri. Nah, tapi ada satu sisi memang bunga mawar itu cukup indah. Nah, seandainya kalau kita tanya pada semua orang, maka semua orang akan menjawab bahwasanya bunga mawar itu bunga yang indah. Kenapa mereka semua sepakat dengan jawaban itu? Karena semua orang fokus hanya pada semerbaknya atau keindahannya pada bagian bunga mawar tersebut. Tidak melihat sisi buruk di mana tangkai bunga mawar itu cukup mengerikan dengan durinya. Nah, begitu juga dengan cara kita memandang anak-anak kita. Seharusnya kita selalu untuk melihat, meyakini, memandang bahwasanya anak-anak kita luar biasa. Anak-anak kita anak-anak yang hebat. Di satu sisi anak-anak kita sedikit rewel, nakal, yaitu jangan terlalu dibawa pikiran, tetapi ditangani. Ya, ditangani. Jadi kenakalan anak-anak kita itu jangan terlalu dibawa di hati, tetapi bagaimana kita mendidik anak-anak kita, kenakalan anak-anak kita bisa ibaratnya diarahkan. Nah, kenakalan anak kita diarahkan menjadi anak-anak yang baik, seperti itu. Seperti kodrat mereka, anak-anak yang istimewa. Nah, jadi kesimpulannya, keyakinan orang tua terhadap anak-anak kita itu pada akhirnya akan membawa pada satu hasil, di mana apa yang kita yakini itu akan bermanifestasi atau berpengaruh kepada bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita kelak. Nah, kalau kita meyakini anak-anak kita istimewa, anak-anak kita anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang kelak menjadi orang-orang besar, maka secara alam bawah sadar, kesadaran kita akan digerakkan untuk memperlakukan anak-anak kita selayaknya sebagai orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar dan seterusnya. Nah, dan juga keyakinan ini menjadi doa kita semuanya. Nah, oleh karena itu saya sarankan bagi semuanya, dalam dasar kita untuk memperlakukan anak-anak kita dalam pola asuh adalah meyakini semua anak-anak kita adalah suatu anugerah ilahi yang istimewa. Mereka mempunyai misi menjadi khalifah dan mereka kelak benar-benar menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar, memberikan manfaat bagi kita semua. Itulah dasar keyakinan kita melandasi dari setiap perlakuan kita dalam pola asuh. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Di lain waktu kita sambung dengan kajian lainnya. Saya berharap dengan kajian-kajian yang kita ikuti dalam parenting ini akan memberikan wawasan bagi kita semuanya sebagai orang tua untuk memastikan dalam pola asuh kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, menjadikan anak-anak kita sukses dunia dan akhirat. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.